Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada malam hari ini. Dan ini pertemuan pertama kali kita di tahun 2024. Nah, tak lupa dunia tambang kita mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru, tahun 2024 ini menjadi tahun penuh pengharapan, tahun kesuksesan buat sahabat dunia tambang kita semuanya. Nah, baik, kita teruskan video kita yang masih nanggung ya. Karena di serial video terakhir kita sedang membahas tentang analisis pembebanan pada alat angkut, khususnya pada dump truck. Dan di video pertama kita sudah membahas tentang pengenalan beban pada sebuah dump truck. Dan di video kedua kita juga sudah membahas tentang batasan pembebanan pada sebuah dump truck. Dan seperti janji kita di video ketiga ini, kita akan mencontohkan bagaimana cara menghitung ya beban pada sebuah dump truck. Dan pada kali ini ya kita akan mengambil salah satu contoh pada satu jenis dump truck. Nah, akan tetapi ya mungkin sahabat dunia tambang kita, harapan saya masih ingat tabel yang ini ya, tabel pembebanan pada sebuah dump truck, di mana beban itu berasal dari curb atau cabin dan chassis, kemudian vessel, payload dan operator plus aksesoris. Aksesoris itu seperti traffic cone dan sebagainya. FR adalah front reaction atau berapa beban yang disalurkan ke roda depan. RR adalah rear reaction, berapa beban yang disalurkan ke roda belakang, dan totalnya nanti berapa. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan, kita akan mengecek apakah sebuah dump truck itu overload atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, apakah distribusi bebannya sesuai dengan rekomendasi pabrikan atau tidak. Ya, karena bisa saja tidak overload secara keseluruhan, tapi begitu kita bicara distribusi beban, ternyata overload di depan misalnya, artinya berat depan, atau overload di belakang atau berat belakang. Nah, sekarang kita di video ketiga ini kita akan mengisi tabel ini, kira-kira begitu. Nah, untuk contoh kasus, kita akan mengambil salah satu contoh jenis dump truck. Di sini saya memilih F3000 Sakman. Ini sebuah dump truck yang berasal dari Cina ya. Dan saat ini tenar ternyata di Maluku Utara dan juga di Morowali sudah sekitar 12.000 unit katanya. Nah, maka kita ambil contoh ini ya, supaya tidak seperti yang lalu-lalu ya, selalu contohnya Hino, kira-kira begitu ya. Kita ambil merek yang berbeda dulu. Nah, kalau kita lihat spesifikasinya sebagaimana ditampilkan pada screen, di mana untuk Sakman F3000 ini di sana disebutkan GVW. Kalau kita lihat di speknya di sini tidak disebutkan secara rinci sebenarnya ya berapa GVW. GVW itu adalah batasan beban, batasan total beban yang berada di atas chassis. Nah, tapi ya, walaupun tidak disebutkan, kita bisa tahu juga berapa GVW untuk Sakman F3000 ini, karena di sini disebutkan untuk Excelnya, Sakman F3000 ini adalah 8x4. Jadi dump trucknya bentuknya begini. Di depan ada 2 Excel, di belakang juga ada 2 Excel. Ternyata Excel di depan ini kapasitasnya adalah 2 kali 9,5 ton. Dan yang di belakang 2 kali 16 ton. Ini total 19, ini total 32, berarti totalnya ini adalah 51. Inilah GVW, Gross Vehicle Weight. Jadi walaupun tidak disebutkan secara eksplisit berapa GVW-nya, nah, tapi kita bisa mengambil data ini sebagai GVW dari truk Sakman F3000. Jadi GVW sama dengan 51 ton. Nah, sekarang
curve-nya di sini disebutkan cabin dan chassis. Oke, di sini yang ada informasi adalah curve mass 19,5 ton. Tapi ini sebenarnya sudah curve plus vessel. Sudah plus vessel. Nah, vesselnya itu biasanya 5 ton. Berarti kalau totalnya 19,5 ton, berarti curve atau chassis dan cabin itu 14,5 ton. Berarti curve-nya 14,5 ton. Nah, tapi kekurangannya di speknya ini tidak disebutkan di depan berapa, di belakang berapa. Nah, rata-rata truk 8x4 seperti ini, kita bisa asumsikan di depan dan di belakang sama. Berarti kalau di sini 14,5, berarti di sini 7,25, 7,25. T-nya nggak usah kita tulis lagi karena udah di atas ton. Nah, kemudian vessel. Vesselnya 5 ton. Oke, 5 ton. Kalau kita lihat gambarnya seperti yang ada pada screen, oke, condong ke belakang. Ya, condong ke belakang. Tapi kita bisa asumsikan sama, karena walaupun condong ke belakang, artinya lebih berat dia didistribusi ke axle belakang. Tapi jangan lupa, di depan ada hidrolik. Di depan ada hidrolik atau silinder dan juga tangki silinder. Jadi bisa juga kita asumsikan sama. 5 ton itu di sini 5 berarti 2,5. Ini kalau informasinya tidak begitu lengkap, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian payloadnya berapa? Nah, untuk menghitung payload ya, kita tulis saja di sini payload. Kita bisa lihat di sini bentuk vesselnya. Nah, kita bisa dapatkan panjang vessel panjang sama dengan 8,5 meter, lebar sama dengan 2,5, kemudian tinggi sama dengan 2,2 meter. Nah, kita ingatkan di sini panjang dan lebar serta tinggi ini adalah yang inside. Oke. Artinya panjangnya itu kita ambil panjang yang inside. Karena yang inside itulah yang terisi batu bara. Begitu juga dengan yang lebar, batu bara atau ore ya. Yang lebar inside dan juga tinggi inside. Nah, akan tetapi di sini karena biasanya profil muatan itu tidak mungkin struck 100% atau rata 100% dengan tinggi vessel, pasti profil muatan itu pasti berada di atas vessel. Pasti berada di atas vessel karena nggak mungkin rata. Karena kalau rata itu artinya bucket dari ekskavator atau dari loader itu akan menabrak dinding vessel. Nah, biasanya rata-rata di sini tingginya kebiasaan kita di lapangan itu 0,1 meter alias 10 cm. Maka kita bisa nambah tingginya ini 0,1 meter. Itu berarti tingginya menjadi 2,3 meter. Tinggi muatan. Oke. Maka berapa payloadnya? M sama dengan rho dikali volume. Rho itu adalah massa jenis. Kita asumsikan karena ini vessel diperuntukkan untuk batu bara, itu berarti kita pakai massa jenis batu bara. Di mana massa jenis batu bara itu sekitar kita ambil 0,9 ton per meter kubik. Maka massa sama dengan 0,9 ton per meter kubik dikali dengan volume. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti dikali 8,5 dikali 2,5 dikali 2,3 meter pangkat 3 karena sudah 3 kali ini meter. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini meter pangkat 3-nya tewas karena di atas dan di bawah. Maka massa atau payload sama dengan
0,9 kali 8,5 kali 2,5 kali 2,3. Itu berarti, nah kita buka dulu kalkulator kita. Ya, 0,9 dikali 8,5 dikali 2,5 kali 2,3. Itu sama dengan 44 ton. Nah, itulah payloadnya. Berarti di sini payload 44 ton. Sudah dapat payloadnya. Nah, yang belum kita dapat adalah distribusinya di depan berapa, di belakang berapa. Oke, nah cara menghitungnya adalah, nah kita kembali ke gambar yang tadi, saya buka dulu. Nah, kira-kira begini. Ya, sahabat dunia tambang kita bisa lihat di screen. Nah, di sini, ya, ini bisa dihapus ya. Oke, berarti di sini payloadnya adalah 44 ton. Nah, untuk menghitung distribusi beban di depan dan di belakang berapa, maka truk Sakman F3000 ini kita gambarkan sebagai sebuah cantilever. Oke, yang ditopang di depan dan juga ditopang di belakang. Nah, kalau dimensi dari gambar kita bisa lihat, ini adalah 1,8 meter, kemudian ini ke belakang 4,575, dan ini 1,4 meter, dan dari sumbu roda paling belakang, sumbu axle paling belakang ke ujung vessel itu adalah 1 meter. Oke, ini adalah 1 meter. Nah, di sini kita asumsikan, ini kurang tengah. Kita asumsikan center of gravity dari si payload itu adalah di tengah-tengah vessel di sini. Oke, maka kalau kita gambarkan menjadi sebuah cantilever, berarti di sinilah beban payload sama dengan 44 ton. Dan disinilah FR, front reaction, dan rear reaction. Nah, kita perlu mengetahui jarak ini berapa. Nah, karena di depan ada 2 axle, kita anggap distribusi beban di axle yang pertama dan axle yang kedua itu sama. Maka kita ambil tengah-tengahnya, berarti ini 0,9. 1,8 dibagi 2. Oke, begitu juga yang di belakang. Berarti ini 0,7. Berarti jarak ini dari front reaction ke rear reaction adalah 0,9 tambah 4,575 ditambah 0,7. Ini menjadi 1,6, berarti 6,175 meter. Kemudian disinilah payload ya, sama dengan 44 ton, dan mohon maaf, bukan di sini. Oke, 44 ton. Tapi kita perlu juga mengetahui berapa jarak dari payload ke rear reaction atau ke front reaction. Bisa aja ke front atau ke rear. Kita ambil contoh ke rear. Berarti dengan kata lain kita perlu mengetahui jarak dari sini ke sini. Nah, vessel ini center of gravity, karena dia bentuknya kotak sabun saja, artinya sepanjang sumbu X pasti simetris, maka jarak dari center of gravity ke ujung vessel itu pasti setengah dari panjang vessel. Panjangnya tadi 8,5 meter, berarti ini adalah 4,25 meter. Nah, dan jarak dari sumbu roda belakang, sumbu roda belakang ke ujung vessel itu 1 meter, ditambah setengah dari 1,4 berarti 0,7. Berarti 4,25 meter itu dikurang 1, berarti ini adalah 4,25 dikurang 1,7.
Itu artinya 2,525 meter. Nah, dengan mengetahui jarak-jarak begini, berarti sekarang kita sudah bisa menghitung. Mohon maaf sahabat dunia tambang kita, ini ada koreksi, ini bukan 1 meter. Dari sumbu roda paling belakang ke ujung vessel belakang itu 2 meter. Ya kalau kita perhatikan lagi di gambar kita. Berarti dari sumbu roda paling belakang ke ujung vessel belakang itu 2 meter. Tadi dari center of gravity ke ujung vessel 4,25 meter. Nah, kita perlu mencari jarak dari center of gravity muatan ke tengah-tengah roda belakang. Ya, roda belakang 1 dan roda belakang 2. Ini berarti 4,25 dikurang 2,7 itu berarti 1,525 meter. Ya. Nah, dengan mengetahui jarak dan juga muatan beban-beban ini, beban total dan juga jarak-jarak ini kita sekarang sudah bisa menghitung. Nah, caranya adalah prinsip kesetimbangan. Kita menggunakan prinsip kesetimbangan. Di mana prinsip kesetimbangan ini menyatakan sebuah sistem dikatakan setimbang jika sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma m sama dengan 0. Artinya gaya-gaya yang bekerja searah sumbu x harus sama dengan 0, gaya-gaya yang bekerja searah sumbu y harus sama dengan 0, dan momen di titik manapun di dalam sistem ini harus sama dengan 0. Nah, prinsip ini yang kita gunakan untuk menghitung distribusi beban. Ini kita hapus dulu. Oke, nah maka yang pertama kita gunakan sigma fx sama dengan 0. Jadi dalam sistem ini kalau kita gambarkan sumbu x itu adalah ini adalah y. Sumbu z ke sana nggak perlu kita gambarkan karena kita hanya bermain 2 dimensi saja. Oke, nah sigma fx sama dengan 0. Nah sekarang kita lihat di cantilever kita ini. Nah, ini kita sebut sebagai diagram benda bebas atau free body diagram. Nah sekarang kita lihat apakah ada gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X. FR, oh itu searah sumbu Y. RR searah sumbu Y. Payload itu juga sumbu Y. Hanya ada 3 gaya ini dalam sistem. Berarti tidak ada gaya yang bekerja searah sumbu X. Itu artinya sigma fx sudah sama dengan 0. Oke, berarti yang kedua kita masuk ke sigma fy sama dengan 0. Di antara 3 gaya ini, mana yang bekerja searah sumbu Y? FR, yes, searah sumbu Y. Berarti FR, apalagi RR, apalagi payload, kita simbolkan dengan P harus sama dengan 0. Nah, plus atau minus. Nah, sekarang kita lihat, kita sepakat dulu. Kalau kita sepakat yang ke arah atas kita sebut itu plus, berarti ini plus, ini juga plus karena RR juga ke atas, tapi P dia ke bawah, berarti minus, harus sama dengan 0. Berarti dengan kata lain FR tambah RR sama dengan P atau 44 ton, karena P-nya 44 ton. Oke, nah kita punya sekarang ada satu persamaan tapi 2 variabel, nggak akan mungkin bisa kita pecahkan. Berarti kita butuh satu persamaan lagi, yaitu sigma M sama dengan 0. Nah sekarang saya ambil misalnya di titik RR, sigma M atau momen di RR harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Nah, gaya apa saja yang mengakibatkan momen di titik RR? Ingat bahwa momen itu adalah F dikali R. Atau gaya dikali jarak. Gaya dikali lengan. Nah, berarti yang mengakibatkan
momen di titik RR adalah FR sebesar FR dikali ya jarak ini dikali 6,175 dikali 6,175. Oke. Payload apakah menyebabkan momen di titik RR? Yes, karena ada jarak. Berarti P atau 44 ton dikali jaraknya, yaitu 1,525 kali 1,525. Oke. Nah, kemudian RR, apakah menyebabkan momen di titik RR? Pasti tidak, karena titiknya sama, alias jaraknya sama dengan 0, maka momen pasti sama dengan 0. Maka ini sama dengan 0. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini plus atau dikurang? Nah, sekarang kita lihat. FR arahnya ke atas berarti akan mengakibatkan momen di titik RR itu searah jarum jam. Oke, searah jarum jam. Tapi yang jadi masalah, payload arahnya ke bawah akan mengakibatkan momen di titik RR berlawanan dengan jarum jam. Berarti ini negatif. Karena berlawanan, maka di sini tandanya adalah negatif. Maka sama dengan 0. Karena sama dengan 0, kita bisa ubah persamaan ini atau rumus ini menjadi 6,175 FR sama dengan 44 kali 1,525. 44 kali 1,525, ya kita buka dulu kalkulator kita. 44 kali 1,525 itu sama dengan 67,1 ton. Berarti FR sama dengan 67,1 ton dibagi 6,175. Itu berarti 67,1 dibagi 6,175. Itu berarti 11 ton. Kalau FR 11 ton, berapakah RR? Nah, kita kembali ke persamaan yang ini. Sigma FY sama dengan 0, di mana FR tambah RR sama dengan 44. Nah, berarti RR sama dengan 44 dikurang FR, atau 44 dikurang 11, itu berarti 33 ton. Maka dapat sudah payloadnya didistribusi ke RR 33 ton dan ke depan ke FR itu 11 ton. Maka kita sudah dapat distribusi dari payload. Oke, nah sekarang yang keempat, operator dan aksesoris. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang siapa saja yang boleh naik ke dalam kabin. Nah, yang boleh naik ke dalam kabin ya tentunya yang pertama operator. Nah, selain operator boleh nggak? Boleh satu orang lagi. Nah, yang pertama adalah trainer dalam rangka memonitoring atau memastikan kompetensi dari si operator. Yang kedua adalah mekanik dalam rangka monitoring hasil perbaikan setelah dump truck tersebut selesai perbaikan atau overhaul dan sebagainya. Jadi 2 orang. Nah, berat 2 orang itu berapa plus aksesoris? Ya kita asumsikan misalnya ya 200 kilo lah misalnya ya. Atau 0,2 ton. Dan itu hanya di depan saja, tidak ada di belakang. Kenapa begitu? Karena mereka ada di kabin. Kabin itu persis di atas roda depan. Maka tidak didistribusi bebannya ke roda belakang. Ini berarti 0,2. Nah, kalau kita hitung sekarang berapa total dari loadnya, itu berarti di kolom yang ini. Berarti 14,5 tambah 5, 19,5 tambah 44, itu berarti 63,5 tambah 0,2 berarti 63,7 ton. Itulah totalnya. Di depan berapa? 7,25 tambah 2,5 itu berarti 9,75 tambah 11 berarti 20,75 tambah 0,2 20,95. Nah, di belakang berapa ya kita hitung lagi. 7,25 tambah 2,5 9,75 tambah 33 berarti 42,75.
Oke, kalau kita hitung ini, itu harus sama dengan ini. 42 tambah 20, 62, 63,7. Ya, sudah pas. Nah, inilah distribusi bebannya. Nah, sekarang saatnya kita menjustifikasi. Apakah ini overload atau tidak? Tadi di awal kita udah sebutkan bahwa GVW dari truk Sakman F3000 itu adalah 51 ton. Overload berarti? Yes, overload. Overloadnya berapa? Overloadnya 63,7 dikurang 51. Atau alias ini berarti 12,7 ton. Ini overloadnya. Atau 12,7 ton itu berapa persen? Kalau kita ganti ke persennya. Ya, 12,7 dibagi 51. Itu 25% dia overload. Kalau kita ngomong secara keseluruhan. Oh, berarti nggak bisa dioperasikan dong. Nah, di sini yang kita sebut di video kedua, truk itu, sebuah dump truck boleh overload, sahabat dunia tambang kita. Hanya saja batas toleransi overload tidak boleh dilampaui. Ya. Nah, berapa batasan toleransi overload untuk Sakman F3000? Nah, ternyata sudah dibuat juga di sini. Ya, di spesifikasi dan kita tayangkan itu di samping ya. Di sini disebutkan bahwa truk Sakman F3000 ini digaransi atau ada statement dari pabrikan, dari prinsipal bahwa Sakman F3000 boleh overload atau kita sebut di sini toleransi overload, dia sebut plus minus 30%. Jadi kalau sudah dijamin batasan toleransi overload 30% dan aktual ternyata overload 25%, ya nggak ada masalah. Boleh-boleh saja digunakan. Artinya dari sisi overload secara keseluruhan, truk Sakman F3000 ini tidak masalah untuk digunakan. Oke, nah sekarang itu secara keseluruhan, berarti ini tidak ada masalah. Sekarang bagaimana dengan distribusi bebannya? Di depan, apakah dia berat depan atau apakah dia berat belakang? Oke, nah sekarang kita hapus dulu ini. Di awal tadi kita sudah sebutkan bahwa GVW itu kita ambil dari kemampuan Excel. Kemampuan Excel depan, ya, Excel depan itu adalah 2 dikali 9,5 ton atau 19 ton, dan Excel belakang 2 kali 16 ton atau 32 ton. Nah, sekarang kita lihat. Oh, di depan kan 21. Anggaplah ini 21 ton. Berarti overload juga dong. Di belakang kan 42. Berarti overload juga dong. Nah, sekarang lagi-lagi boleh overload asal batasan toleransi overload tidak boleh dilampaui. Nah, sekarang tadi Sakman, prinsipal Sakman sudah menstate di suratnya, dan itu official suratnya itu, bahwa toleransi overload adalah 30% misalnya. Berarti kita tambahkan ini. Berarti batasan di depan 30%. Nah, kalau 19 ton, 30%-nya kan 5,7. Berarti 24,7 ton. Kemudian di belakang 32 ton, 30%-nya kan 9,6. Oke, 9,6 berarti 41,6 ton. Atau ini taruhlah ini 42 ton, ini taruhlah ini 25 ton. Berarti maksimal batasan toleransi overload di depan itu 25 ton, di belakang itu 42 ton. Nah, kondisinya di depan 20,95, belum melampaui batasan toleransi overload. Berarti ini nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Ya. Nah, kemudian
di belakang 42,5 batasan toleransi overload 42 ton. Ya 750 kilo terlampaui. Ya 750 kilo itu kalau dibandingkan dengan 42 ton ya berarti 0,75 itu hanya 1,8%. Ya kalau padahal secara engineering ya plus minus 5% itu masih aman. Artinya secara engineering ini masih oke lah sebenarnya. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya untuk Sakman F3000 8x4 dengan dimensi vessel tadi 8,5 kemudian kali 2,5 kali 2,2 meter, kemudian dengan payload 44 ton, itu masih layak untuk dioperasikan. Masih sesuai pembebanannya dengan rekomendasi pabrik. Kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Dan proses menghitungnya ya seperti ini. Nah, ini bisa kita terapkan untuk berbagai jenis merek dump truck yang akan kita operasikan atau yang sedang kita operasikan saat ini. Nah, sekarang wah ribet juga menghitungnya. Nah, ternyata sudah ada solusinya sahabat dunia tambang kita. Sekarang ini sudah ada aplikasi untuk melakukan perhitungan seperti yang kita lakukan dari awal tadi. Jadi sahabat dunia tambang kita tidak perlu lagi repot-repot menghitung. Oh, saya nggak punya kompetensi melakukan perhitungan seperti itu. Nggak perlu juga ya. Karena nanti aplikasi itu yang akan menghitung. Kita hanya perlu memasukkan atau menginput beberapa dimensi yang diminta dari dump truck itu, dan juga kita perlu menginput batasan beban untuk truk itu, yaitu GVW dan juga batasan toleransi overload. Di pertemuan berikutnya kita akan memperkenalkan aplikasi tersebut. Nah, harapannya aplikasi itu bisa membantu sahabat dunia tambang kita bisa untuk melakukan analisis pembebanan pada sebuah dump truck sehingga tidak terjadi lagi dump truck yang overload ya. Karena dia sudah overload, untuk bisa nanjak harus overspeed ya, dan tanjakannya pun overgrade. Lah kalau ketemu ketiganya, overload digabung dengan atau ketemu dengan overspeed dan ketemu dengan overgrade, ya itu ibarat genderuwo ketemu sundel bolong ketemu kolor hijau. Ya, tempat pertemuan reuni mereka itu ya itulah neraka. Maka terjadilah kecelakaan. Kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Jadi harapannya nanti aplikasi itu bisa membantu kita melakukan analisis pembebanan seperti yang kita lakukan. Kalau kita lakukan manual akan terasa ribet sekali. Nah, jadi nanti bisa membantu sehingga kualitas komisioning kita terhadap sebuah dump truck bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu video kita kali ini sahabat dunia tambang kita. Sekali lagi selamat tahun baru. Semoga di tahun 2024 ini menjadi tahun pengharapan buat kita, menjadi tahun kesuksesan buat sahabat dunia tambang kita semuanya. Sampai bertemu di video berikutnya.